Baik, perkenalkan nama saya Franco Martinus, saya dari Universitas Negeri Jakarta, ranah pendidikan teknik bangunan. Untuk NIM saya sendiri 15036200084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi atau model pembelajaran di salah satu SMK. Saya mengambil contoh salah satu SMK yaitu Gamaliel 1 Madiun. Untuk kompetensi dasarnya yaitu langkah awal belajar AutoCAD. Yang kedua, perintah-perintah dari AutoCAD itu sendiri. Untuk langkah awal belajar AutoCAD tentu saja kita harus mengetahui sejarah dari AutoCAD itu sendiri. Pada tahun 1982, sebuah perusahaan besar Amerika Autodesk mengembangkan perangkat lunak untuk mendukung proses pengerjaan gambar, teknik yang disebut Computer Aided Design atau CAD. Perkembangan AutoCAD dimulai dari versi 10, 11, 12, 13, AutoCAD 2000, 2001, kemudian berkembang lagi menjadi 2022. Versi terbaru AutoCAD ini yang telah mengalami pembaharuan baik fasilitas maupun tampilan. Namun secara harfiah, antara AutoCAD versi lama dan versi terbaru hampir sama cara menggunakan fasilitasnya. Menurut Hari Aryasoma 2008, AutoCAD adalah program menggambar yang dapat menghasilkan gambar-gambar berpresisi tinggi, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi dengan gambar 3D, gambar 2 dimensi dapat tervisualisasikan secara lebih jelas dan realistis. AutoCAD ini dapat mempercepat proses pekerjaan dalam merancang desain yang diperlukan dibanding merancang secara manual. Jadi penguasaan dalam AutoCAD ini sangat penting dikuasai untuk mempermudah perancangan desain sebuah bangunan dengan lebih efisien. Yang kedua, ada kompetensi dasar dari perintah-perintah AutoCAD. Adapun perintah AutoCAD yang paling banyak digunakan yaitu line untuk membuat garis, erase untuk menghapus objek, fill untuk menghubungkan garis yang tidak sejajar, extend untuk memanjangkan garis, trim untuk memotong garis, copy untuk memperbanyak objek, move untuk memindahkan objek, offset memperbanyak garis dengan jarak yang ditentukan. Kelebihan menggunakan AutoCAD ini yaitu yang pertama, akurasi, memiliki akurasi yang sangat baik. Yang kedua, praktis dan mudah, dapat dengan cepat membuat gambar. Yang ketiga, bersih dan rapi. Yang keempat, memiliki ruang kerja yang tak terbatas. Yang kelima, memiliki skala yang fleksibel. Dan yang keenam, tentu saja dengan dokumentasi yang baik. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran AutoCAD ini yaitu Student Centered Learning. Strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa akan berdampak bahwa siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk dapat membangun sendiri pengetahuannya, sehingga akan mempengaruhi pemahaman yang mendalam, nantinya dapat meningkatkan kualitas siswa tersebut. Dalam belajar AutoCAD, siswa diperlakukan sebagai subjek belajar, yang dimana guru akan bertindak sebagai fasilitator dan bukan satu-satunya sumber informasi. Student Centered Learning juga dapat mengimplementasikan di dalamnya pendekatan saintifik atau lebih dikenal dengan 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau bereksperimen, mengasosiasikan atau mengelola informasi, dan mengkomunikasikan. Student Centered Learning ini memiliki 4 aspek yang berbeda yaitu person yang berkaitan dengan diri seseorang, proses yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan, produk adalah hasil suatu aktivitas, dan press merupakan dorongan dari dalam diri seseorang. Selanjutnya, model yang digunakan dalam pembelajaran AutoCAD ini yaitu model pembelajaran Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek atau lebih kita kenal dengan Project Based Learning ini yaitu pembelajaran yang didesain dengan persoalan yang kompleks, yang mana siswa melakukan investigasi untuk memahami, menekankan pembelajaran dengan aktivitas yang lama. Tugas yang diberikan pada siswa bersifat multidisiplin, berorientasi pada produk. Model pembelajaran ini memberi kesempatan siswa bekerja secara otonom, mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri, dan mengkomunikasikannya dalam produk nyata. Project Based Learning menurut Wahanal dan Wibowo 2009, pembelajaran PBL secara umum memiliki pedoman langkah. Yang pertama, planning, perencanaan, creating atau mencipta, implementasi, dan proses. Di mana planning ini kita merencanakan proyek apa yang akan kita buat, kemudian creating, kita membuat sesuatu hal dari apa yang kita rencanakan, dan juga kita memperhatikan proses dari apa yang kita ciptakan tersebut. Beberapa prinsip yang perlu diingatkan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek menurut Thomas yaitu sentralitas atau centrality. Prinsip sentralitas ini menegaskan bahwa
kerja proyek merupakan esensi dari kurikulum. Mode ini merupakan pusat strategi pembelajaran di mana siswa belajar konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Oleh karena itu, kerja proyek bukan merupakan praktik tambahan dan aplikasi praktis dari konsep yang sedang dipelajari, melainkan menjadi sentral kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua itu ada pertanyaan pendorong, yang berarti bahwa kerja proyek berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat mendorong siswa untuk berjuang. Di mana kita memperoleh konsep atau prinsip utama suatu bidang tertentu, kaitan antara konsep konseptual dengan aktivitas suatu. Aktivitas nyata dapat ditemui melalui pengajuan pertanyaan. Yang ketiga ada penelitian konstruktif. Prinsip investigasi konstruktif ini merupakan proses yang mengarah pada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan inquiry. Pembangunan konsep dan resolusi dalam investigasi memuat proses perancangan, pembuatan keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah, dan juga discovery dan pembentukan model. Selanjutnya ada prinsip otonomi atau autonomi dapat diartikan sebagai kemandirian siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu di mana kita menentukan pilihan sendiri, bekerja dengan minimal supervise dan bertanggung jawab. Yang kelima ada prinsip realistis, yang berarti bahwa proyek merupakan sesuatu yang nyata, di mana pembelajaran berbasis proyek harus dapat memberikan perasaan yang lebih realistis, baik kepada siswa, termasuk dalam memilih topik, tugas, dan peran konteks kerja. Dan selanjutnya ada sintaks, di mana student-centered learning tadi mengimplementasikan kegiatan saintifik, yaitu kegiatan 5M. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Untuk mengamati, sintaksnya itu menentukan proyek, di mana guru bersama peserta didik menentukan tema atau topik proyek. Apakah topiknya berupa membuat denah ataukah membuat gambar penulangan baja. Yang kedua ada menanya. Di sini menyusun perencanaan dan langkah-langkah penyelesaian proyek bisa melalui percobaan. Di sini guru dapat memfasilitasi peserta didik untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek. Fasilitasi berupa e-modul ataupun bukan modul elektronik agar peserta didik dapat menyelesaikan proyek tersebut. Ketiga, ada mengumpulkan informasi. Sintaksnya itu penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Guru memberikan pendampingan kepada siswa untuk melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancang. Selanjutnya ada mengasosiasi. Untuk sintaksnya itu penyelesaian laporan proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Di sini guru memfasilitasi dan memonitor peserta didik dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat. Jadi guru ini sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan termasuk ketersediaan fasilitas guna memberi kemudahan dalam kegiatan belajar. Selanjutnya ada mengkomunikasikan. Sintaksnya yaitu penyusunan laporan dan presentasi atau evaluasi proses dan hasil proyek. Di sini guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil karya mereka. Jadi peserta didik akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah mereka buat. Alasan memilih model pembelajaran project based learning ini karena pembelajaran berbasis proyek model pembelajaran yang mengevaluasi bidang pengetahuan dan keterampilan, sehingga sangat cocok untuk mata pelajaran gambar teknik termasuk AutoCAD. Selain itu juga, model pembelajaran ini berbasis proyek yang memiliki sintaks yang serupa, yang sangat cocok dengan mata pelajaran gambar teknik atau AutoCAD. Untuk pemodelan dalam hal ini, siswa termotivasi untuk belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar para siswa. Bukti atau fakta penelitian Project Based Learning ini itu dilakukan oleh Rizky Muharsantika pada tahun 2015 yang menggunakan model Project Based Learning pada mata pelajaran gambar teknik, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menguji keaktifan model pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar gambar teknik, termasuk juga AutoCAD, pada siswa kelas 10 program keahlian teknik bangunan di SMK Negeri 1 Syut Seituan, yang dimana siswa kelas 10 teknik gambar bangunan saat ini menggunakan model pembelajaran konvensional yang memiliki nilai rata-rata 74,82, nilai tertinggi 84, nilai terendah 62. Dan pada uji kedua, siswa kelas 10 teknik gambar bangunan ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, yang dimana nilai rata-ratanya yaitu 82,12, nilai tertinggi yaitu 95, dan nilai terendah yaitu 75.
Dari data ini telah membuktikan bahwa menggunakan model pembelajaran project-based learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Mungkin sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.